Inilah tragedi Sampit tahun 2001, tragedi perang dua suku paling mengerikan yang pernah pecah di Indonesia. Bahkan saking mengerikannya, seluruh wilayah Indonesia sampai dibuat jadi mencekam akibat tragedi ini. Beredar cerita mengenai kejadian-kejadian di luar nalar saat suku Dayak mengamuk dan berperang melawan orang-orang Madura. Bahkan ada ritual-ritual mengerikan yang dilakukan suku Dayak yang sampai membuat aparat militer ketakutan. Dan apa yang menyebabkan pecahnya tragedi ini ternyata berawal dari hal yang tak pernah disangka-sangka sejak zaman Belanda. Pada tahun 1930-an, di zaman penjajahan Belanda, warga dari suku Madura pertama kali menginjakkan kaki di Kalimantan. Program itu dijalankan pemerintah Belanda untuk pemerataan jumlah penduduk di seluruh wilayah Indonesia yang dijajah. Awalnya jumlah warga Madura yang ada di Kalimantan terbilang sedikit, sehingga semuanya berjalan aman-aman saja. Orang-orang asli Kalimantan, terutama dari suku Dayak, dikenal dengan keramahannya terhadap para pendatang. Bahkan di beberapa wilayah Kalimantan, orang-orang Dayak akan menyambut para pendatang, kemudian memperlakukan mereka sebagaimana keluarga sendiri. Kebiasaan suku Dayak tersebut bahkan masih bertahan sampai saat ini. Menyambut, melayani, dan merangkul para pendatang yang menginjakan kaki di tanah leluhur mereka. Namun masalah perlahan-lahan mulai muncul ketika jumlah populasi orang-orang Madura di Kalimantan semakin bertambah. Sekitar tahun 90-an, populasi suku Madura sudah mencapai 21% di wilayah Kalimantan Tengah. Dari sinilah benturan-benturan antara pendatang dan penduduk asli mulai terjadi. Suku Dayak sebagai penduduk asli memiliki gaya hidup yang selaras dengan alam, cenderung sopan dan selalu mengalah. Serta dalam bekerja, mereka juga tidak arogan dalam bersaing. Bahkan banyak di antara sesama suku Dayak yang memiliki mata pencaharian atau bisnis yang sama, namun justru saling membantu dan mendukung satu sama lain. Pada dasarnya, suku Dayak yang hidup selaras dengan alam lebih mengutamakan kehidupan yang damai dan tenang di atas segalanya. Hal ini sangat kontras dengan orang-orang Madura. Mereka berasal dari daerah tandus dan pesisir, sehingga pembawaan mereka agak keras dan tegas, baik dalam berbicara dan bersikap. Namun, di sisi lain, mereka adalah pekerja yang ulet dan tangguh. Mereka juga sangat mudah beradaptasi dalam berbagai pekerjaan. Karena kepribadian inilah, perlahan-lahan suku Madura mulai mendominasi. Dari segi ekonomi, banyak dari orang Madura yang menjadi pengusaha sukses di Kalimantan Tengah. Mereka mendirikan hotel, warung, dan pangkalan ojek di mana-mana. Bahkan pasar-pasar tradisional cenderung dikuasai orang-orang Madura. Demikian juga dari segi politik. Karena memiliki perekonomian yang lebih maju, orang-orang Madura bisa membentuk komunitas yang lebih kuat. Mereka membangun masjid dan pesantren di mana-mana. Beberapa orang Madura berhasil menduduki jabatan-jabatan penting, seperti guru, polisi, bahkan anggota DPRD. Rupanya dominasi orang-orang Madura inilah yang perlahan-lahan memicu pergesekan, terutama di kelas bawah hingga menengah. Warga asli Kalimantan mulai tertekan dengan dominasi suku Madura. Mereka melihat orang-orang Madura sebagai kelompok yang suka menyerobot, tamak, dan cenderung arogan dalam persaingan bisnis. Apalagi muncul beberapa cerita bahwa orang-orang Madura suka melakukan kekerasan untuk menguasai pasar. Namun tentu saja, tidak semua orang Madura melakukan hal tersebut. Mereka yang melakukan kekerasan di pasar adalah oknum yang kebetulan setelah dicari tahu, ternyata berasal dari suku Madura. Dan sama seperti kejadian di Sambas yang telah diceritakan di channel ini sebelumnya, pergesekan antara suku Dayak dan Madura perlahan-lahan menimbulkan perkelahian-perkelahian kecil. Sejak awal tahun 90-an, telah terjadi beberapa kali perkelahian antara suku Dayak dan orang-orang Madura. Biasanya disebabkan karena masalah sepele. Namun karena terus dibiarkan, perkelahian-perkelahian kecil itu mulai merembet ke persoalan yang lebih besar, hingga akhirnya menjadi bom waktu. Dan bom waktu itu akhirnya meledak dalam sebuah insiden tak terduga di bulan Desember tahun 2000. Sebuah peristiwa mengerikan terjadi di Desa Karengpangi, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah. Ketika itu 3 orang Madura dan 1 warga Dayak berkumpul untuk bermain judi. Namun di tengah permainan, terjadi adu mulut di antara mereka. Dan entah apa pemicunya, perkelahian pun terjadi, hingga membuat 1 warga Dayak bernama Sando kehilangan nyawa secara mengenaskan. Aparat sebenarnya sudah berusaha menangani kasus ini. Namun 3 pelaku yang menghilangkan nyawa Sando tak kunjung tertangkap. Hal inilah yang membuat warga Dayak marah besar. Sekitar 300 warga Dayak kemudian mendatangi Desa Karengpangi dan melakukan penyisiran untuk mencari 3 pelaku. Namun tak membuahkan hasil. Pada akhirnya, warga Dayak yang sudah naik pitam melampiaskan amarahnya dengan merusak 9 rumah dan membakar sejumlah kendaraan milik orang-orang Madura. Karena situasi yang semakin mencekam, 1.300 orang Madura terpaksa mengungsi dari Desa Karengpangi.
Saat itu beredar informasi bahwa 3 pelaku bersembunyi di kota Sampit. Informasi itulah yang membuat kekacauan semakin melebar. Di sisi lain, warga Madura yang ada di kota Sampit sudah siap untuk berperang melawan suku Dayak. Bahkan dikabarkan mereka telah merakit senjata peledak. Kekacauan yang semakin mengerikan sebenarnya bisa saja diredam jika aparat mampu menangkap 3 pelaku yang menghilangkan nyawa Sando. Namun suku Dayak sudah terlanjur mengamuk, sementara polisi masih belum berhasil menangkap para pelaku. Hal inilah yang membuat suku Dayak marah karena merasa diperlakukan tidak adil. Kerusuhan terus berlangsung hingga bulan Februari tahun 2001. Sekelompok warga Dayak menyerang rumah milik warga Madura bernama Matayo. Akibatnya, 4 orang yang ada di rumah tersebut kehilangan nyawa secara mengerikan. Dan peristiwa penyerangan itu menyebar dengan cepat di kalangan warga Madura. Narasi balas dendam mulai bermunculan. Dan tak butuh waktu lama, orang-orang Madura menyerang seorang warga Dayak bernama Kiwil. Aparat berhasil mengamankan Kiwil. Namun orang-orang Madura yang sangat marah menyerang rumah Kiwil hingga keluarganya menjadi korban. Peristiwa penyerangan di rumah Kiwil membuat orang-orang Madura merasa telah memenangkan perang. Mereka melakukan penyisiran dan menduduki hampir semua area di kota Sampit. Pada saat itu warga Madura mengatakan bahwa mereka akan menjadikan Sampit sebagai Sampang kedua. Tentu saja deklarasi itu membuat suku Dayak marah. Mereka tak terima tanah leluhur mereka direbut dan diduduki pendatang. Hingga peristiwa mengerikan yang membuat seluruh Indonesia jadi mencekam terjadi pada tanggal 21 Februari 2001. Ribuan orang dari suku Dayak berdatangan ke kota Sampit. Banyak di antara mereka yang berasal dari pedalaman hutan Kalimantan. Mereka datang dengan peralatan perang lengkap seperti mandau, panah, dan sumpit. Dalam sekejap kota Sampit berubah menjadi lautan merah. Orang-orang Dayak, tanpa kompromi sedikit pun, menyerang siapa saja warga Madura yang ada di depan mata mereka. Tentu saja orang-orang Madura berusaha melawan. Namun disinilah peristiwa di luar nalar terjadi. Percaya atau tidak, ada berbagai ritual mistis yang dilakukan orang-orang Dayak. Yang jangankan orang Madura, bahkan aparat militer yang berusaha melakukan pengamanan sampai dibuat keringat dingin ketakutan. Ada beberapa cerita yang beredar mengenai praktik ritual mistis yang dilakukan suku Dayak selama perang melawan warga Madura di kota Sampit. Meskipun sumbernya tidak terlalu jelas, namun banyak yang percaya akan adanya ritual ini. Bahkan, ada juga beberapa saksi yang mengaku melihat langsung kejadian-kejadian yang tak bisa dijelaskan oleh logika manusia. Sebelum memulai penyerangan di kota Sampit, para pemuda Dayak dikumpulkan terlebih dahulu untuk melakukan sebuah ritual. Di pagi hari ketika matahari belum terbit, mereka diberikan semangkuk minuman oleh para tetua adat. Konon, setelah meneguk minuman itu, para pemuda Dayak akan mendapatkan kekuatan dan ilmu kebal. Salah satu kekuatan yang didapatkan adalah kemampuan mendeteksi keberadaan orang-orang Madura. Bahkan di tengah kerumunan, para pemuda Dayak bisa mengetahui mana saja orang-orang Madura. Dan tanpa basa-basi, orang-orang Madura yang berhasil dideteksi dengan ilmu mistis tersebut langsung dihilangkan nyawanya dengan cara mengerikan. Selain itu, selama perang berlangsung, suku Dayak melakukan praktik ritual zaman dulu yang sebenarnya sudah lama sekali tidak mereka lakukan, yaitu ngayau. Admin tidak bisa menjelaskan secara rinci mengenai ritual ini. Yang jelas, akibat ritual ini, dikabarkan banyak orang-orang Madura yang harus kehilangan nyawa dalam keadaan tidak utuh. Ada juga cerita mengenai mandau terbang, yaitu senjata tradisional suku Dayak yang dipercaya bisa menyerang musuh melalui kekuatan mistis. Selama perang di Sampit, banyak yang bersaksi melihat mandau terbang yang bisa bergerak sendiri, kemudian menghilangkan nyawa orang-orang Madura yang sedang bersembunyi. Dan salah satu cerita paling mengerikan selama perang Sampit yaitu pengakuan seorang komandan Brimob bernama Chris. Diceritakan bahwa saat itu Chris sedang bertugas menjaga tempat pengungsian orang-orang Madura. Namun tiba-tiba suku Dayak mendatangi tempat itu. Seorang tetua suku Dayak kemudian meminta kepada Chris agar diizinkan masuk ke tempat pengungsian warga Madura. Tentu saja Chris menolak. Tetua suku Dayak itu kemudian kembali meminta izin kepada Chris untuk melakukan sebuah ritual di depan tempat pengungsian. Karena dirasa tak akan ada ancaman secara langsung, Chris pun memberi izin. Ritual pun dilakukan. Dan setelah ritual itu, suku Dayak langsung pergi meninggalkan lokasi. Namun tak beberapa lama kemudian, seorang anak buah Chris berlari dari dalam tenda pengungsian dengan wajah pucat ketakutan. Dia melaporkan bahwa semua pengungsi yang ada di tenda tiba-tiba ditemukan dalam keadaan tak bernyawa dengan kondisi mengenaskan. Entah apa penyebabnya. Bukti lainnya betapa mengerikannya perang Sampit dengan berbagai ritual di luar nalar yang terjadi adalah kisah seorang anggota kepolisian bernama Bribtu Dedi Anwar. Setelah pulang dari tugas mengamankan kota Sampit,
Bribtu Dedi mengalami depresi berat. Kesehatan mentalnya terguncang akibat melihat banyak kejadian mengerikan dalam perang suku Dayak melawan suku Madura. Kabar yang menyedihkan, depresi Bribtu Dedi tak pernah sembuh, hingga karirnya di kepolisian harus berakhir lebih cepat. Dan di antara banyaknya cerita-cerita mengerikan perang sampit, pihak kepolisian pada akhirnya berhasil membongkar apa yang sebenarnya terjadi. Apa yang sebenarnya ada di balik perang ini? Semuanya terbongkar ketika polisi berhasil menangkap 41 orang yang diduga sebagai dalang perang sampit, dan 2 diantaranya memberikan pengakuan yang sangat mengejutkan. Setelah perang sampit mulai mereda, di akhir bulan Februari tahun 2001, polisi menangkap 41 orang yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka. 2 diantaranya kemudian memberi pengakuan soal apa yang sebenarnya terjadi. Mereka sengaja melakukan provokasi untuk membakar amarah dari kedua pihak, baik itu suku Dayak maupun suku Madura. Bahkan, para provokator ini membentuk tim untuk menyebarkan informasi-informasi sesat yang menyulut konflik. Mereka memanfaatkan pergesekan-pergesekan kecil yang sudah bertahun-tahun terjadi antara suku Dayak dan suku Madura. Dan di bulan Desember tahun 2000, ketika terjadi kasus penghilangan nyawa terhadap seorang Dayak bernama Sando, para provokator itu mengeksekusi rencana mereka. Karena mereka merasa pada saat itulah momen yang tepat untuk menciptakan konflik di wilayah Sampit. Ketika ditanya apa yang menjadi motif mereka, para provokator itu mengatakan bahwa mereka sengaja melakukan aksinya dengan tujuan politik. Mereka tak suka dengan rencana pelantikan terhadap beberapa pejabat di wilayah Kalimantan Tengah. Pada saat itu, mayoritas pejabat yang akan dilantik beragama Islam. Para provokator ini merasa mereka tidak memiliki orang-orang di pemerintahan yang bisa menyampaikan aspirasi mereka. Sehingga dilakukanlah berbagai cara untuk menghentikan pelantikan tersebut. Termasuk dengan cara paling mengerikan sekalipun, yaitu memicu perang antara 2 suku terbesar di Kalimantan Tengah, yaitu Dayak dan Madura. Sangat disayangkan, hanya karena tujuan politik dan kepentingan sebuah kelompok, ribuan nyawa melayang. Beberapa sumber menyebutkan jumlah korban selama perang sampit sekitar 1.500 jiwa. Tak hanya itu, ratusan ribu orang-orang Madura terpaksa meninggalkan kota Sampit, meninggalkan rumah, tempat usaha, bahkan keluarga mereka yang hilang dan tak pernah ditemukan. Dan sampai saat ini, tidak ada satupun orang Madura yang diizinkan untuk menginjakkan kaki di kota Sampit.